Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aditya Alwijaya, Alif Anas, Dausan Rafiq, Davira Sanjaya, dan Dion Fauzan. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana proses crawling data Twitter hingga menganalisisnya menggunakan metode native Bayes. Mulai dari cara crawling data, clean data, dan menganalisisnya menggunakan metode algoritma native Bayes. Oke, langsung saja kita mulai penjelasan pada malam hari ini. Oke teman-teman, selanjutnya pada tahap awal kita melakukan yakni crawling data. Nah, untuk crawling data sendiri, pada tabel pertama kita dapat memasukkan Twitter Autocan. Nah, Twitter Autocan adalah kode khusus yang dimana aplikasi dapat memasuki sebuah server IP sebuah aplikasi tersebut tanpa melakukan login ulang. Nah, intinya ini adalah kode AutoCAN dari akun Twitter sendiri. Nah, untuk cara mencari AutoCAN sendiri, kita dapat memasuki yaitu laman X atau Twitter. Yang tahap pertama yaitu kita klik kanan di sini, kemudian kita klik inspect. Nah, selanjutnya kita geser ke application, kemudian kita scroll. Nah, eh, ini teman-teman, AutoCAN sendiri. Nah, AutoCAN ini bisa dibilang bersifat resiko bagi akun kalian sendiri. Kemudian setelah masuk ke AutoCAD, kita run tabel ini. Kemudian pada selanjutnya kita menginstal yaitu Pandas. Pandas sendiri adalah bertujuan untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk JSON. Nah, dari data yang kita input tadi dari token tersebut intinya kita ekspor dalam bentuk data CSV agar dapat mudah dibaca. Kemudian kita run, setelah itu pada tabel selanjutnya kita dapat memasukkan nih file name data CSV kita. Nah, kita ketik yaitu data keracunan. Nah, karena kita mengambil objek atau menginput data dari kasus keracunan MBG. Selanjutnya kita memasukkan search keyword yaitu keracunan MBG. Kemudian kita memasukkan rentan nih waktu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kita memasukkan dari tanggal 1 bulan Juni 2025 sampai bulan September tanggal 24 September 2025. Nah, pada yang ini kita masukkan ID karena kita ingin mengambil output data yang berbahasa Indonesia. Kemudian kita limit nih datanya berjumlah 1000 data. Nah, setelah kita run, nah ternyata data yang terekspor hanya berjumlah sekitar 700 karena waktu yang kita waktu yang kita input itu hanya tidak terlalu lama, jadi hanya sekitar 700 saja walaupun kita memasukkan limitnya 1000. Dan data ini kemudian langsung ke save auto di file sampel data. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Tes, 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 halo. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam proses cleaning data dan juga sorting data teks. Nah, kenapa kita perlu melakukan cleaning data terlebih dahulu? Karena data yang sudah kita crawling tadi, itu tuh masih dalam bentuk kotor begitu, masih ada simbol-simbol atau huruf-huruf yang mungkin tidak diperlukan. Sehingga dengan melakukan cleaning data,
data yang kita dapat tuh menjadi lebih bersih dan lebih mudah untuk dibaca. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada kode dalam melakukan cleaning data, ada import RA yang mana ini digunakan untuk memproses teks dengan regular expression, misalnya menghapus tanda baca dan juga simbol. Lalu ada juga import LNTK, yang mana ini adalah Natural Language Toolkit, yang mana ini untuk digunakan untuk text processing seperti stop word removal. Lalu ada juga import pandas untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel atau CSV. Nah, selanjutnya di sini kita perlu mendownload terlebih dahulu LNTK kita atau stopword kita. Nah, kenapa kita perlu mendownload terlebih dahulu? Gunanya ini tuh untuk menghapus kata-kata umum seperti yang, dan, di, dan sebagainya. Sehingga sehingga hal seperti itu atau kata-kata umum dihapus dan menjadi lebih mudah untuk dibaca. Di sini kita perlu dalam bentuk Indonesian karena crawling data kita itu dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita perlu membaca dataset asli. Nah, di sini kan kita tadi sudah melakukan crawling data. Nah, nanti akan muncul di bagian sini. Ini adalah keracunan MBG. Kita perlu memasukkan file ini sesuai dengan nama data yang sudah kita crawling tadi. Sesuaikan dengan nama file yang kamu crawling tadi. Nah, langsung di bagian text cleaning, di mana fungsi untuk membersihkan teks dari berbagai elemen yang tidak diperlukan. Seperti yang bisa kita lihat di sini untuk kodenya, eh, di sini untuk text lower, untuk membuat semua teks dari lowercase, lalu ini untuk menghapus URL, ini untuk menghapus mention dan juga hashtag, ini untuk menghapus tanda baca dan juga angka, dan sebagainya. Selanjutnya di sini kita perlu menerapkan ke dalam full text. Nah, fungsi pada kolom teks full text ini untuk menghasilkan kolom baru yang bernama clean text. Karena sebelumnya kita masih dalam bentuk full text, masih kotor lah bahasanya. Lalu di sini kita perlu menyimpan hasil akhir kita dalam bentuk uh, seperti yang kita lihat di sini contohnya dalam bentuk clean text, data keracunan mbg cleaned.csv. Nah, kita perlu run terlebih dahulu. Ini adalah contoh full text-nya tadi, dan ini adalah contoh plain text-nya. Terlihat perbedaannya ada beberapa simbol yang hilang, dan data sudah berhasil disimpan dalam bentuk clean CSV. Seperti kita lihat ini muncul data keracunan MBG clean CSV. Tinggal kita download, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah proses untuk menganalisis data ini menggunakan algoritma native Bayes. Kita menggunakan algoritma native Bayes agar kita dapat tahu nih, data kita itu positif, netral, atau negatif. Nah, yang pertama itu kita perlu memasukkan kode ini. Nah, kode ini digunakan untuk apa? Agar kita bisa mengupload file kita. File yang tadi sudah kita cleaning, sudah kita bersihkan dari eh, kayak kalimat dan lain-lainnya, kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita memasukkan kode ini kayak seperti untuk info pandas, lalu dan lain-lainnya ini. Lalu eh, kita eh, memasukkan ini kamus kata positif dan negatif. Nah, kami memasukkan kata positifnya itu ada baik, bagus, hebat, keren, dan lain-lainnya ini. Dan untuk negatifnya ada buruk, jelek, parah, kecewa, marah, sedih, benci, negatif, dan lainnya. Nah, jika di datanya itu nggak ada kata-kata ini, maka data itu akan dianggap netral. Nah, setelah itu kita bisa running aja dan hasilnya ini akan berbentuk tabel dan ada berapa persennya. Nah, negatifnya itu ada 8,71%, netralnya 85, positifnya 5,7. Nah, kenapa netralnya banyak? Padahal kalau misalnya kita baca datanya itu, menurut saya itu datanya itu negatif tentang keracunan MBG ini. Tapi karena nggak ada kata kata buruk, jelek, parah, kecewa,
di dalam data itu, maka sistem membacanya itu datanya itu netral karena nggak ada kata-kata kata-kata ini di dalam kalimatnya. Nah, setelah itu, setelah datanya sudah menemukan hasilnya ini, kalian bisa mendownloadnya dengan memasukkan kode ini agar datanya ini itu ke-download ke dalam eh, memori komputer kalian atau bisa kalian simpan. Nah, mungkin itu saja proses menganalisis data menggunakan metode naif Bayes, mulai dari crawling data sampai analisisnya. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.